세별아! 왜 데려놔? 야, 너 내가 청소를 Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, diakhiri dengan Yeonju memeluk Choi Taehyun dan hal itu disaksikan oleh Jung Set-byul. Di episode ke-13, Choi Taehyun memberitahu Yeonju untuk tidak mendekatinya lagi jika tidak memiliki urusan. Sementara Jung Set-byul sudah terlanjur bad mood karena melihat Yeonju memeluk Choi Taehyun. Saat Choi Taehyun menyapa Jung Set-byul terlihat sangat kesal dan tidak mau melihatnya. Ia bergegas untuk pulang dan meninggalkan Choi Taehyun. 앞으로 특별한 요건 없이 찾아오는 일 저는 없었으면 좋겠습니다. 특별한 조심히 가라. Saat sampai di rumah, Jung Set-byul langsung melempar tasnya dan meluapkan kemarahannya. 갈수록 열받네. 아니 헤어진 주제에 왜 껴안아? 아니 돌려주긴 뭘 돌려줘 개부씨. Choi Taehyun bertemu dengan Han Dal-sik dan memintanya untuk menyanyikan lagu sedih dari luar. Ia memastikan suaranya apakah bisa didengar dari dalam dan ternyata terdengar dengan jelas dari dalam. Choi Taehyun langsung menyadari kalau Jung Set-byul mendengar percakapannya dengan Yeonju. Choi Taehyun akhirnya menyuruh Han Dal-sik untuk berhenti bernyanyi karena suaranya sangat jelek. 그대로 있어줘. 계속해야 돼. 다시가 그만해. Seung-jun dan Yeonju membahas tentang kesuksesan acaranya dengan CEO perusahaan. Yeonju menggunakan kesempatan itu untuk mempertemukan CEO dengan Choi Taehyun agar Choi Taehyun bisa kembali ke perusahaan. 식사라도 한번 하시는 게 어떨까요? 연주야. 홍보이사로서 드리는 말씀입니다. Jung Set-byul datang ke agensi Jung An-byul dan menemui manajernya untuk menyerahkan kartu keluarga. Tapi Jung An-byul menghentikan hal itu dan mereka berbicara di luar. 저희가 이거 한번 언니! 언제 왔어? Saat mereka sedang berdebat, mereka difoto oleh seorang wartawan yang selalu memantau Kang Ji-wook. Tak lama kemudian, para perisak mendatangi mereka berdua. Jung Set-byul menyuruh adiknya untuk masuk dan Jung Set-byul mengikuti para perisak itu untuk menyelesaikan masalah. 우리 착한 은별이 데뷔 축하금 주려고 언니 모셔왔죠용? Salah satu pegawai kantor pusat disuruh Yeonju untuk memberitahu Choi Taehyun bahwa ia mendapat undangan makan malam bersama pimpinan dan diminta untuk memastikan kalau Choi Taehyun akan datang. 맞아요? 아니면 또 뭐 다른 뭐가 있어요? 다른 뭐가 있어요? 회장님이 직접 식사를 하시는데 회장님 뜻이죠, 당연히. Jung Set-byul dihajar oleh para perisak itu dan tidak melawan, yang akhirnya ia tidak berdaya. Setelah para perisak itu pergi, ia menelpon Cha Eun-jo. Saat sampai di Taserba, Cha Eun-jo langsung memanggil Choi Taehyun dan menceritakan semuanya. Cha Eun-jo meminta Choi Taehyun untuk menjaga Jung Set-byul karena ia harus segera kembali ke tokonya. Choi Taehyun mengobati luka Jung Set-byul dan mengajaknya untuk melaporkan hal itu ke polisi. Tapi Jung Set-byul mengatakan bahwa mereka sepakat menganggap hal itu impas karena ia pernah memukuli mereka. Jung Set-byul menangis tak henti-henti karena terus memikirkan adiknya. Choi Taehyun berusaha menenangkannya dan memeluknya. 정산받을 때까지 금액은 성의껏 최선을 다해서. 어? 아니야, 너 그렇게 생각하지 마. 너는 열심히 산 거밖에 없는데 너한테 무슨 죄가 있냐? Han Dal-sik bermain ke time zone lagi untuk menghibur dirinya. Tapi tak lama kemudian, Gembi juga datang ke sana dan langsung menyadari bahwa Han Dal-sik adalah orang yang mengalahkan skornya selama ini. Tak terima dikalahkan, mereka akhirnya bermain bersama dan tak ketinggalan mereka juga adu mulut. Mereka akhirnya minum bir bersama tapi saling membelakangi. Walaupun membelakangi, mereka tetap beradu mulut. Pagi harinya, Choi Taehyun memastikan kondisi Jung Set-byul dan kemudian ibu Choi Taehyun datang dan membahas tentang makan malam bersama pimpinan. Choi Taehyun tidak mau datang tapi ibunya terus memaksanya. Dan hal itu membuat suasana hati Jung Set-byul buruk karena Choi Taehyun juga akan bertemu dengan Yeonju di sana.
그 중요한 사람들 다 모아가 지금 식사 대접한다 않카나. 이 새끼. Gembi terbangun dari tidurnya dan ia kaget karena melihat Han Dal-sik berada di sampingnya. Saat kesadarannya terkumpul, mereka langsung melompat dari tempat tidur dan beradu mulut lagi. Akhirnya mereka sepakat untuk melupakan kejadian tersebut dan Gembi segera pergi dari rumah Han Dal-sik. Saat keluar, ia kaget karena melihat Jong Set-pyeol sedang menjaga tos serba dan berusaha bersembunyi. Han Dal-sik juga memantau Gembi menggunakan alatnya. 날씨가 왜 이러냐. Yeonju merekomendasikan Choi Tae-hyun kepada pimpinan untuk menjadikannya penasihat di kantor pusat. Choi Tae-hyun datang terlambat dan menyapa pimpinan. Lalu pimpinan memberinya hadiah atas kesuksesan acara promosi di tos serbanya. 다 입어본 느낌이랄까요? 흥미로운 표현이네. Saat sampai di tos serba, Choi Tae-hyun membuka hadiahnya bersama ibunya dan juga disaksikan oleh Jong Set-pyeol. Ibunya menyimpan hadiah tersebut dan langsung pulang. Jong Set-pyeol langsung mengendus Choi Tae-hyun untuk memastikan apakah ia memakai minyak wangi dari Yeonju, yang ternyata ia tidak memakainya dan mereka menjadi semakin dekat. Saat momen yang sangat mendebarkan, ibu Choi Tae-hyun tiba-tiba kembali lagi dan mengajak Jong Set-pyeol untuk pulang dan belajar di rumah. Mereka tidak mau berpisah, tapi ibunya menarik tangan Jong Set-pyeol dan tidak bisa menolaknya. Yeonju datang ke tos serba dan menemui Choi Tae-hyun untuk memberitahunya kalau ia dipromosikan menjadi penasehat di kantor pusat. Tapi Choi Tae-hyun menolak tawaran itu karena merasa tidak pantas dan tidak tertarik. Yeonju berusaha membujuknya tapi tidak berhasil. Yeonju tidak menyerah dan akhirnya menemui ibunya di depan rumahnya. Yeonju menceritakan semua dan ibu Choi Tae-hyun memutuskan untuk membujuk Choi Tae-hyun agar menerima tawaran tersebut. Setelah selesai bicara, Jong Set-pyeol keluar dan menyuruh Yeonju pergi jika urusannya sudah selesai. 이랑 교대해야 되는데요. 아유, 저 이제 오해받는 거 너무너무 무서워서. 그래. 다 그래. 야 그래. 그래 내가 저 참고를 할게. 그래. Jong Set-pyeol kaget saat melihat Choi Tae-hyun bertemu dengan polisi. Ternyata polisi itu meminta video CCTV untuk mencari seorang penguntit. Kemudian para perisak itu datang ke tos serba dan melihat Jong Set-pyeol mengobrol dengan polisi itu. Mereka mengira kalau Jong Set-pyeol telah melaporkan mereka ke polisi. Para perisak itu akhirnya menyebarkan foto masa lalu Jong Eun-byeol dan menjadi viral. Mereka juga menyebarkan foto Kang Ji-wook yang seolah-olah sedang memeluk Jong Eun-byeol. Kemudian manajer Jong Eun-byeol menelpon ibunya dan mengetahui itu hanyalah orang bayaran. 특별히 협박한 거 아니야? 미성년자랑 열애? 강지욱도 너 솔직히 말해. Wartawan yang selalu mengikuti Kang Ji-wook merasa telah kalah start dan akhirnya memposting artikel dengan mengatakan pacar asli Kang Ji-wook adalah Jong Set-pyeol. Beritanya semakin viral dan Kang Ji-wook mengkhawatirkan keadaan Jong Set-pyeol tapi ia dihentikan oleh manajernya. Sementara Jong Set-pyeol terkena serangan panik saat mengetahui videonya sudah menyebar di internet. Para pelanggan juga langsung pergi dari tos serba itu. 야, 너 이 집에서 한 발자국이 나가면은 그땐 정말 나랑 끝나는 거다. Choi Tae-hyun yang juga melihat video Jong Set-pyeol langsung bergegas ke tos serba dan mencari Jong Set-pyeol. Ia berusaha menenangkan Jong Set-pyeol dan mengatakan bahwa kejujuran adalah solusi terbaik. 너 옆에 있을 테니까 야 너무 겁먹지 마. Jong Set-pyeol terus memikirkan perkataan Choi Tae-hyun dan ia memutuskan untuk pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mengirimi pesan kepada Choi Tae-hyun. Choi Tae-hyun berusaha menghubunginya tapi ponsel Jong Set-pyeol mati dan ia pulang ke rumah yang ternyata Jong Set-pyeol sudah tidak di rumah. Jong Set-pyeol menemui para perisak itu dan menghajar habis mereka semua. Dan ia berhasil membawa ponsel milik perisak itu. 걱정하지 마세요. 대신 저 믿어주겠다는 약속만은 꼭. 짐은 풀었어요, 언니. Jong Set-pyeol menemui seorang wartawan dan memberikan ponsel itu kepadanya, agar wartawan itu menulis fakta. Jong Set-pyeol juga mencari adiknya yang ternyata telah pergi dari asrama.
Jung Set-byul berhasil menemukan keberadaan adiknya dan memeluknya. 전 어떻게 돼도 상관없지만 제 동생, 제 친구 그리고 우리 점장님은 괜찮아요, 유라. 괜찮아. Kang Ji-wook mengajak bertemu wartawan yang selalu memotretnya di makam ayah Jung Set-byul. Ia menceritakan tentang hubungan yang sebenarnya kepada wartawan itu. 들었겠어요. Jung Set-byul mengajak adiknya ke rumah Choi Tae-hyun dan ibu Choi Tae-hyun menyuruh mereka masuk dan memberinya makan. Jung Set-byul makan sambil menangis karena ibu Choi Tae-hyun sangat peduli kepadanya. 울지 마라. 울지 말고 뭐. 울지 마. Wartawan itu mencari fakta yang sebenarnya dan akhirnya menerbitkan artikel dan meluruskan masalah. Kemudian menghubungi Jung Set-byul bahwa ia telah menerbitkan artikelnya. Jung Eun-byul yang membaca artikel itu menangis dan berterima kasih kepada kakaknya. 강지욱의 열애 스캔들이 나면서 사건은 일파만파. 사실 이들의 관계에는 가슴 아픈 사연이 숨겨져 있었다. 자, Jung Set-byul datang ke Toserba dan meminta Choi Tae-hyun untuk memeluknya. Choi Tae-hyun juga mengatakan bahwa ia mengenal ayah Jung Set-byul dan ingin menjadi seperti dirinya. Jung Set-byul juga membahas tentang promosi yang ditawarkan kepada Choi Tae-hyun dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika Choi Tae-hyun bekerja dengan mantan pacarnya. 거기서 다니면서 기억에 남는 일 없었어요? 다니다가 엄마한테 걸려가지고 엄청 두드려 맞았어. Akhirnya Choi Tae-hyun menerima tawaran itu dan kembali bekerja di kantor pusat sebagai penasehat. 축하해, 대현 씨. 예, 앞으로 잘 부탁드립니다, 이사님. Jung Set-byul ketiduran saat sedang belajar dan kemudian Kang Ji-wook datang menemuinya untuk berpamitan bahwa ia akan pergi menjadi bintang Hollywood. Jung Set-byul mendukung keputusan Kang Ji-wook dan memeluknya untuk perpisahan. 그래 됐어. 난 이거면 죽. Choi Tae-hyun membeli bunga dan memberikan bunga itu kepada Jung Set-byul. Setelah memberikan bunga itu, ia mendekati Jung Set-byul dan mengatakan sesuatu. Apa yang akan dikatakannya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 내가